Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 1. Tidak ingin hidup seperti putri raja. Seorang wanita cantik serta bertubuh langsing mendekati seorang pemuda sembari membawa coklat dan bunga. Raut wajah gadis itu berbinar begitu melihat wajah sang pujaan hati mulai mendekat. Siapa yang tidak akan tertarik dengan pria yang nyaris sempurna itu? Selain tampan, ia juga berasal dari keluarga kaya raya. Tentu saja itu cukup bahkan lebih sebagai modal menjadi idola kaum hawa. Ini untukmu Lano, maukah kamu menjadi pacarku? Tanya perempuan berhidung mancung yang sudah lama menaruh hati padanya. Gadis populer itu dengan beraninya menembak si anak sultan. Aku tidak suka perempuan, jawab Lano ketus hingga membuat wajah gadis itu memucat. Coklat yang ia pegang pun sampai terjatuh di atas rumput halaman sekolah. Bukan hanya sekali dua kali ia menolak para gadis yang ingin jadi kekasihnya. Berbagai penolakan sering diutarakan Lano sebagai jawaban. Pergilah, aku tidak suka perempuan dengan rok pendek. Sehingga keesokan harinya gadis yang ia tolak dengan alasan selalu memakai rok pendek langsung berubah penampilan dengan memakai celana panjang. Jangan mendekat, aku tidak suka perempuan dengan rambut pendek. Aku tidak menyukai gadis berambut keriting. Ukuran tubuhmu terlalu pendek untuk jadi pacarku. Berbagai kata menusuk tajam selalu ia hunuskan pada gadis yang berusaha mendapatkan hatinya. Bahkan gosip tentang dirinya yang suka sesama jenis pun sampai terdengar di telinganya. Namun Lano tak pernah peduli, ia terlalu asik dengan dunianya sendiri. Ia hanya butuh seseorang yang mengerti dirinya luar dalam. Siapa lagi kalau bukan keluarga yang selalu mendukung dan memberikan kasih sayang yang melimpah padanya. Seperti sekarang, Dilano dan Warta terpaksa kembali ke negara asalnya Indonesia karena permintaan sang ayah. Sejak kakek buyut dan kakeknya meninggal, kini hanya tinggal sang ayah yang mengurus perusahaan keluarga turun-temurun itu sendiri. Itulah kenapa ia harus pulang demi membantu ayahnya. Selain ingin bertemu keluarganya, ia juga rencananya akan dipertemukan dengan seorang gadis yang mungkin seingatnya gadis itu dulu masih sangat kecil. Entahlah, Lano terlalu sibuk dan tak pernah peduli dengan anak dari asisten ayahnya itu. Boy pria sebaya ayahnya adalah orang kepercayaan Dilan, ayah kandung Lano. Pria tersebut sudah ia anggap sebagai pamannya sendiri. Dilano yang memutuskan pindah sejak menginjak bangku sekolah menengah pertama, memang jarang sekali pulang. Ia lebih memilih hidup mandiri di negara asing, bersama ibu kandungnya yang pindah ke Jerman, tempat asal kakek nenek dari pihak ibunya yang sudah meninggal. Sejak kecil ayah dan ibu kandung Lano sudah berpisah, dan sekarang mereka sudah memiliki rumah tangga baru masing-masing. Tapi Lano berusaha menjaga hubungan baik antara keduanya. Tak sedikit pun ia merasa kekurangan kasih sayang, meskipun ia adalah anak dari kedua orang tua yang bercerai, karena banyak orang yang menyayanginya sejak kecil. Sampai dia dewasa pun kasih sayang kedua orang tua kandung, dan orang tua penggantinya tak pernah berkurang padanya. Lano tidak suka bergaul dengan banyak orang, kecuali masalah pekerjaan. Dia lebih sering melakukan aktivitas di dalam rumah setelah selesai bekerja.
Di Jerman ia memiliki beberapa teman, tapi tidak terlalu dekat. Bahkan beberapa wanita yang mencoba ingin menjadi kekasihnya selalu ia tolak mentah-mentah. Apalagi dengan sifat yang kurang menyenangkan dari tuan muda itu, membuat orang di sekitarnya tidak akan senang dengan tuan muda tampan itu. Ya, banyak yang tidak suka dengan ucapan pedas dan menusuk hati orang di dekatnya. Lano akan sangat pedas jika sudah membuka mulutnya. "Apa masih lama?" tanya Lano pada supir keluarganya. Lano terjebak kemacetan panjang hingga ia terlihat sangat kesal. Niat hati ingin segera sampai dan beristirahat Lano malah dihadapkan dengan berbagai problematika. Setelah lepas dari kemacetan, nasib apes kembali membuat raut wajah tampan itu semakin terlihat tidak sabar. "Maaf tuan, saya akan mencari bengkel terdekat," ujar sang sopir tak enak hati, karena mobil yang mereka kendarai tiba-tiba mengalami kebocoran pada kedua ban depan mobil. Sementara mereka hanya memiliki satu ban serep. "Apa tuan ingin dipanggil taksi? Atau saya telepon jemputan lain saja dari rumah?" Si supir mencoba menawari ide lain, supaya sang tuan muda bisa segera pulang ke rumah. "Tidak, Bapak pergi saja cari bengkel, saya akan menunggu di sini." "Tidak apa-apa, tuan." "Tidak apa-apa, saya bisa jaga diri." "Baiklah tuan, saya akan pergi sebentar. Tidak akan lama, saya tahu tempat ini." Lelaki berusia sekitar 50 tahunan itu pergi, setelah memastikan tuan mudanya tidak apa-apa ditinggal sebentar. Lano membuka kaca jendela mobil. Matahari mulai masuk menyilaukan pandangan tuan muda itu. Dia menyipitkan mata saat cahaya masuk ke netra kecoklatan miliknya. Beberapa genangan air juga bisa ia lihat saat ia membuka kaca mobil. Mungkin tadi pagi hujan. Lano membuka pintu mobil, ia mulai sedikit terasa haus. Pria tampan itu melihat di sekitar siapa tahu ada toko terdekat untuk membeli air mineral. Lano turun dari pintu di dekat trotoar. Di seberang jalan ia melihat toko kelontong yang sepertinya menjual apa yang sedang dia butuhkan. Lano bermaksud menyeberang untuk sampai ke toko tersebut. Bahkan wajah putih mulus si tuan muda sudah mulai kemerahan karena teriknya matahari menerpa kulit wajahnya. Namun baru saja dia hendak menyeberang, sebuah motor dengan kecepatan, secepat angin melesat melewati genangan air di dekatnya, hingga cipratan air menyembur ke pakaian Lano tanpa ampun. Raut Lano yang semula sedikit berbinar, karena menemukan apa yang ia cari langsung berubah dalam hitungan detik. Melihat si pengemudi motor sepertinya tak sadar akan ulahnya, Lano spontan mengambil sebuah batu yang kebetulan berada di dekatnya. Tanpa berpikir panjang, sekuat yang ia bisa Lano melempar batu itu ke arah pengendara motor besar yang sedang melaju. Ia juga sampai berlari sedikit agar lemparannya mengenai pengendara tersebut. Dalam hati Lano berharap pengemudi ugalan itu terjatuh. Sayangnya batu yang ia lempar hanya mengenai helm pengendara tanpa membuat si pengemudi motor itu jatuh. Motor itu berhenti saat batu mengenai kepala yang dilapisi helm berwarna senada dengan motornya. Ia menoleh ke belakang setelah menghenti motornya, membuka kaca helm dan berjalan mendekati Lano. "Siapa dan apa maumu?" tanyanya kesal. Di dalam ruangan berdinding cat putih yang didesain khusus sebagai arena berlatih bela diri sekaligus tempat peralatan.
Jim, sosok perempuan muda tampak kesusahan melawan pria yang tak lain adalah ayahnya sendiri di arena latihan bela diri yang berada di dalam rumahnya. Tendangan demi tendangan yang ia layangkan tampaknya tak berhasil menjatuhkan lawan terkuat baginya sejak ia berumur 5 tahun. Jika orang biasa mungkin akan dengan mudah bisa ia kalahkan, tapi tidak dengan pria di hadapannya. Meskipun sang ayah sudah berusia lumayan tua menurutnya, tetap saja kekuatan pria itu tidak bisa ia lawan. Ayo, Ara, di mana semangatmu yang selalu menggebu, remeh boy pada sang putri yang sudah hampir 1 jam berlatih bela diri taekwondo dengannya, tapi belum bisa mengalahkannya dari tadi. Ara masih mengatur napas dengan teratur. Meskipun sama sabuk hitam, tapi jam terbang sang ayah lebih jauh darinya. Ah, sudahlah, Pap. Ara capek. Ara tak mau lagi melanjutkan pertandingan antara anak dan ayah tersebut. Gadis itu berjalan sembari mengelap peluh di pelipisnya. Mau kemana kamu? Tanya Boy yang melihat putrinya menjauh. Cari angin. Terlihat gadis itu melepas seragam taekwondo dan menggantinya dengan jaket kulit. Papa tidak izinkan. Malam ini ada acara makan malam di rumah Tuan Dylan, ujar Boy sembari mendekati putrinya. Dylan adalah majikan ayah gadis muda itu. Sudah bertahun-tahun Boy bekerja sebagai orang kepercayaan keluarga majikannya. Ayolah Pap, Ara punya acara bersama teman Ara. Bukannya Papa sudah janji untuk membebaskan Ara jika sudah selesai kuliah dengan nilai memuaskan? Ini hanya makan malam Ara, Papa tidak enak dengan Tuan Dylan, dia mengundang kita makan malam. Kalau kamu menolak, Papa tidak akan izinkan kamu naik motor lagi. Papa akan membayar supir untuk mengantar kamu kemanapun kamu pergi. Titik. Boy meninggalkan putrinya yang masih mematung tak percaya dengan ancaman sang ayah yang tidak masuk akal menurutnya. Kemana? Mana naik mobil dan supir, bahkan meskipun hanya mimpi, ia tidak ingin hidup seperti putri raja. Memakai gaun mewah, makan disediakan, pergi kemanapun harus dikawal penjaga serta bersikap lemah lembut dan dirawat bak barang antik di museum. Arabella bergidik ngeri. Ara akan pulang sebelum malam, Pap. Ara janji, teriak gadis itu kuat sebelum Boy keluar dari ruangan berukuran lumayan besar tersebut. Awas kalau kamu tidak datang, tidak ada motor, dan tidak ada kebebasan, ancam sang ayah lagi. Janji, Pap. Baiklah, ingat janji kamu. Ara menghela napas setelah kepergian ayahnya. Gadis itu melihat jam di ponselnya. Pukul 3 sore, 15 menit lagi, gumamnya pelan. Ara segera menuju Jojo. Jojo adalah panggilan pada motor kesayangannya. Kawasaki Ninja H2R yang selalu menemaninya kemanapun. Kendaraan roda 2 berharga ratusan juta itu harus selalu ia jaga. Jika tidak, sang ayah akan murka, karena sudah mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk membeli motor impian anak perempuannya tersebut. Ayo Jojoku, saatnya adu kekuatan. Gadis itu menepuk tangki motor lalu mengelus benda berwarna hitam tersebut dengan penuh kasih sayang. Dia mengencangkan ikatan rambutnya asal. Rambut sebahu bergelombang itu tidak pernah tergerai kecuali ia tidur. Ingin rasanya Arabella memotong pendek hingga tersisa beberapa centi saja.
Namun sayangnya ancaman mamanya membuat dia lebih baik mengalah daripada harus berurusan dengan sang mama yang apabila marah maka seisi rumah akan ikut terkena imbas. Dengan kesepakatan rambutnya tidak boleh lebih dan kurang dari batas bahu gadis tomboy itu. Ya, seperti ini lebih baik daripada membawa rambut sepinggang, pikirnya. Bersambung.